Oh iya, eee, ladinya masih lama nggak Mas Oyis? Gimana Mas? Ladinya masih lama nggak? Ini sudah masuk Mas. Oke, mengingat karena waktu ya, jadi coba saya persingkat teman-teman, jadi biar nanti lebih apa itu to the point ya. Jadi di sini sudah ada tampilan apa itu tampilan aplikasi Slim yang ada di komputer Mas Oyis. Nah, di sini sebelum teman-teman biasanya menggunakan aplikasi Slim, biasanya kan setelah instalasi kemudian teman-teman langsung masuk ke menu bibliografi, dan di menu bibliografi tersebut teman-teman memasukkan data bibliografinya ya. Nah, secara proses sebetulnya sudah bisa, namun sebelum masuk ke bibliografi perlu diatur dulu. Kita masuk ke menu pengaturan di menu sistem, kemudian untuk nama, alamat, kemudian gambar logo dan lain sebagainya, silakan nanti kita tentukan terlebih dahulu, kita sesuaikan agar nantinya perpustakaan kita dikenali, oh ini adalah perpustakaan sekolah A, seperti itu. Misal ini sekolah SMP A dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, setelah data identitas perpustakaan ini selesai, kemudian kita masuk pada bagian keanggotaan. Di bagian keanggotaan ini nanti kita perlu mengatur tipe keanggotaannya dulu. Jadi kan pustakawan itu kan pemustaka, maksud kami pemustaka di sekolah itu kan ada beberapa elemen ya, ada guru, ada siswa, ada karyawan. Nah, tipe keanggotaannya ini perlu kita atur lebih dahulu. Tipe keanggotaan Mas Soyis ini kan nambah anggota ya, kita spesifik masuk ke tipe keanggotaannya dulu. Nah, itu jadi kalau tipe bawaan Slim itu biasanya standar. Nah, bisa kita tambahkan tambah tipe anggota baru, nanti bisa ditambahkan. Kasih satu contoh Mas Ais. Nah, nanti kan di sini misal tipe keanggotanya adalah misal guru nih. Kemudian nanti jumlah peminjamannya maksimal katakanlah 5, lama peminjaman katakanlah 6 hari. Kemudian setelah itu yang bawahnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di perpustakaan sekolah masing-masing. Setelah itu kita klik simpan. Nah, jadi sebelum proses peminjaman berjalan, maka tipe keanggotaan ini harus diatur dulu, sebab nanti kan ketentuan masing-masing tipe keanggotaan kan beda, antara guru dan siswa kan beda, antara karyawan dan dosen juga berbeda, maka ini harus disesuaikan terlebih dahulu. Nah, setelah sudah, nanti kita masuk ke menu sirkulasi. Nah, di sirkulasi yang kita notice dulu adalah masuk pada pengaturan aturan peminjaman. Nah, di sini perlu kita tambahkan terlebih dahulu karena belum ada aturannya. Nah, ini kan tadi disesuaikan dengan tipe keanggotaannya ya, misal tadi yang guru. Tipe koleksi yang bisa dipinjam apa aja perlu kita sesuaikan. Untuk aturan-aturan ini sebetulnya kembali ini sesuai dengan kebijakan masing-masing perpustakaan ya. Jadi yang kita tampilkan pada pagi hari ini sifatnya display atau contoh. Nanti untuk teman-teman bisa tentukan sendiri saat pengaturan di perpustakaan masing-masing. Oke, disimpan dulu. Oke, sebelum masuk ke poin intinya ya, kembali ke menu keanggotaan, Mas Wahyu. Nah, kita coba sudah ada 2 anggota ya di sini ya. Oke, dah cukup. Sekarang kita masuk ke menu bibliografi. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu kita ketahui dan ini yang perlu kita sampaikan bahwa tadi kan sudah kami jelaskan baik dari saya maupun Mas Oyis bahwa
SLIM ini kan sangat mendukung dengan yang namanya perpustakaan digital. Pertanyaannya adalah mendukungnya dari mana, Mas? Caranya bagaimana? Dan cara menggunakan SLIM agar bisa menjadi perpustakaan digital itu seperti apa sih? Gitu kan. Nah, di sini pada menu bibliografi itu sebetulnya fiturnya itu ada di sini, di fitur menu bibliografi. Coba kita tambahkan bibliografi baru. Oke, untuk judul, pengarang, dan lain sebagainya coba diisi seadanya dulu ya. Ini sebagai contoh dulu aja. Oke, nama pengarangnya diisi. Oke, langsung sisipkan aja. Pernyataan tanggung jawab diisi biasanya sama dengan penulisnya untuk pengarangnya. Edisi ini sifatnya opsional ya. Kalau ada edisinya bisa diisi, kalau nggak ada cukup dilompati, nggak apa-apa. Kemudian info detail spesifik juga ini opsional dan biasanya jarang diisi. Kita scroll ke bawah langsung, Mas Ayus. Langsung masuk ke bagian ISBN atau ISSN-nya. Oke, setelah ISBN kemudian penerbit. Oke, setelah itu nanti tahun terbitnya. Kemudian tempat terbit. Nah, setelah tempat kemudian deskripsi fisik. Deskripsi fisik ini biasanya jumlah halaman sama ukuran bukunya. Misal halamannya ada 100, kemudian ukuran bukunya 23 cm. Oke, cukup seperti itu. Judul seri ini juga sifatnya opsional, kalau ada diisi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian klasifikasi. Deskripsinya rasa dikasih ya. Oke, klasifikasi sudah. Oke, kemudian nomor panggil. Nomor panggil ini biasanya untuk kode RF ataupun SR sirkulasi ini sifatnya opsional ya, mau ditambahin nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Yang terpenting nomor panggilnya ini ada nomor klasifikasi, kemudian 3 huruf pengarang sama 1 huruf judul. Yang paling penting biasanya itu. Adapun ada C1, C2, dan C3 itu nanti masuknya ke eksemplarnya, bukan pada bagian nomor panggil. Jadi biar nanti untuk editingnya lebih enak. Untuk selanjutnya diisi subjek. Oke, langsung disisipkan aja. Oke, nah setelah subjeknya sudah, kemudian masuk ke bahasa, nanti disesuaikan apakah Indonesia atau Inggris.
Kemudian abstrak atau catatan itu juga sifatnya opsional, biasanya juga jarang diisi. Gambar sampul, ini opsional juga, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, ini yang, sebentar Mas Sois, tahan dulu. Ini yang biasanya jarang di notice dan seringkali dilewatkan pada bagian lampiran bekas. Nah, tadi kalau kita berangkat pada pengertian perpustakaan digital ya, bahwa perpustakaan digital itu kan perpustakaan yang koleksinya itu berupa koleksi elektronik atau koleksi buku digital. Nah, buku digital atau e-book atau biasa kita kenal dengan PDF itu bisa dilampirkan pada fitur yang menu yang ini, pada lampiran berkas ini. Coba ditambahkan Mas Sois, tambahkan PDF. Berkasnya untuk dilampirkan di browse dulu. Oke, coba cari satu data PDF aja. Sembarang nggak apa-apa, ini sebagai contoh dulu. Data PDF. Nah, ya silakan di. Oke, kemudian kalau sudah klik unggah langsung aja. Sudah coba di close dulu, apakah sudah masuk unggahannya? Oh, PDF-nya belum masuk, masih coba di upload ulang. Sudah bisa belum Mas Sois? Sebentar ya Mas, tak ganti dulu. Oke. Oh iya, sedikit informasi ya Bapak dan Ibu, yang namanya sebuah sistem itu kan ada kalanya sistem tersebut ada trouble, kayak misalnya yang dialami Mas Sois ini kan ada kalanya dia nggak bisa upload, ada kalanya mungkin datanya nggak terbaca, ada kalanya datanya korup dan lain sebagainya. Nah, maka itulah pentingnya yang namanya backup. Jadi data perpustakaan yang kita punya sebaiknya kita backup secara berkala. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu kesulitan untuk melakukan proses backup data, kami di Pustaka Tunggal juga menyediakan layanan maintenance slim, baik itu online maupun offline. Jadi, selama masa maintenance tersebut, perpustakaan Bapak dan Ibu akan kita optimalkan performanya untuk menghindari terjadinya proses trouble-trouble yang seperti ini. Jadi, keterjaminan dari aksesibilitas perpustakaan Bapak dan Ibu pastinya akan lebih terjamin. Sudah bisa atau belum Mas Sois?
Oke, nah ini sudah ada contoh PDF-nya ya. Coba silakan disimpan dulu. Oke, nah sudah. Tambahkan eksemplarnya dulu, Mas, disunting. Tambah eksemplar, oke. Nomornya 0001 aja, Mas, biar beda dengan nomor peserta. Gimana, Mas? Nomornya 0001, 4 digit. Untuk membedakan dengan nomor peserta. Tadi kan nomor pesertanya ada 001 kan. Sudah terpakai 002 coba. Oke, tersedia ya. Oke, sekarang langsung simpan aja. Pak. Nggih. Nggih. Tulisan itu. Oke, perbarui. Nah, sekarang kita kan sudah punya database buku yang sudah kita upload ke dalam Slim. Data PDF-nya juga sudah. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah PDF-nya bisa terakses atau enggak, coba masuk ke halaman opak, Mas Oyis. Tambahkan tab baru aja.